tumujuning gagasan kawerti sahadaten lan maksudih. Sahabat syiar yang berbahagia, misi penyelamatan Ki Jarod pun tiba. Tim bergegas menuju kota Yogyakarta yang diduga sebagai tempat ditawannya Rahyang Jayadharma. Pangeran Srindoyo mengarahkan kami untuk menelusuri makam Ratu Malang sebagai awal dari misi penyelamatan. Dan cerita keangkeran lokasi tersebut membuat kami penasaran dan mencoba untuk membuktikannya dan mengungkap sejarah yang terkubur. Salah seorang tim kami pun menyerah karena interaksi dan gangguan yang terjadi. Akhirnya, mediumisasi pun kami lakukan sebagai upaya pengungkapan mitos yang berkembang. Tak disangka, Pangeran Srindoyo dan makhluk yang lain bermunculan dan terjadilah pembicaraan dalam misi penyelamatan Rahyang Jayadharma. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Tanggung jawabmu. Jelaskan. Srindoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap malam ini telah berada di lokasi makam Ratu Malang dan Ki Panjang Mas. Insya Allah kita akan mengadakan beberapa penelusuran di lokasi ini, yang intinya juga mungkin nanti kita akan coba ungkap tentang keberadaan makam di lokasi Pleret, Yogyakarta ini. Nah, sebelum kita melakukan proses mediumisasi dan pengungkapan mitos yang beredar di lokasi ini, ada satu segmen di mana beberapa sahabat-sahabat syiar dari Tasikmalaya 2 orang, dari Yogyakarta 2, dan seperti biasa Muhammad Amar Raihan. Iya. Nah, ini rencana berlima akan mencoba mencari sosok yang menurut masyarakat ini kerap sekali mewujudkan diri di seputaran makam tersebut. Nah, tentu dalam penelusuran nanti mereka tidak serempak lima-limanya masuk ke dalam makam, tetapi kita akan coba satu persatu dengan saya berikan durasi waktu kurang lebih 30 menit di dalam makam tersebut. Ya, mudah-mudahan ada satu sosok yang wujud nangkap, yang tertangkap kamera. Oke? Siap. Mulas tidak? Sudah tidak mulas. Ya, semangat.
Ya, kita mencoba untuk mengendalikan rasa takut. Tapi kita berharap ada wujud yang muncul. Iya, bisa ketangkap kamera apapun itu. Sehingga kita bisa mencoba untuk bereksperimen seperti apa sih wujud makhluk ketika berhadapan di depan kita. Iya, Pak Haji. Siap ya? Tapi jangan gemeter jawabnya. Enggak, bercanda, nggak bodor, biasa sahabat syiar. Ya, jadi nanti insya Allah mereka semua sudah memiliki insya Allah kekuatan mental dan juga iman. Jadi mereka ingin sedikit membuktikan lah gimana sih rasanya ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Dan saya secara pribadi juga berharap ada interaksi wujud di dalam sana. Nah, setelah kita melakukan proses penelusuran ini, mungkin nanti kita seperti biasa akan mencoba berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang berada di area makam Ratu Malang. Saya sendiri memang menarik benar ini tentang keberadaan makam Ratu Malang. Dari namanya sendiri saya yakin juga itu bukan nama asli, dan kenapa makam tersebut ada di atas bukit ini, begitu sahabat. Oke lah, untuk mempersingkat waktu juga, mungkin nanti sendiri-sendiri ya masuk ke dalam. Nanti yang selebihnya itu tunggu di sini sampai batas waktu kurang lebih 30 menit. Ingat, kalau ada penampakan atau kita merasakan sesuatu yang aneh, jangan sekali-kali kabur. Malu dilihatin orang, langsung kita kabur. Iya. Jadi coba kita deketin. Kalau ada suara, kita deketin suara itu. Sumber suara ada di mana. Begitu ada wujud, kita coba dekati wujud itu. Karena saya yakin walaupun mereka nanti akan wujud, tidak akan lebih dari 10 detik. Ya, jadi kekuatan kita 10 detik. Basah atau tidak celana kita. Oke, sahabat syiar, mudah-mudahan penelusuran kita pada malam hari ini banyak membawa manfaat, khususnya dari segi sejarah. Kita mencoba untuk belajar sejarah dari para leluhur kita, khususnya orang-orang yang memang memiliki catatan-catatan sejarah yang sangat menarik untuk bisa kita ambil sebuah pelajaran, sehingga kita generasi yang hidup di belakangan bisa memetik pelajaran, memetik kebaikan-kebaikan yang mereka tinggalkan. Adapun kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu itu sebagai warning, sebagai rambu buat kita agar kita tidak seperti mereka. Ya, efek dari kejahatan atau kekurangan-kekurangan mereka di masa lalu. Gimana? Sudah siap? Siap. Oke. Saya bantu doa dari sini. Insya Allah di belakang kita ini kurang lebih ke atas itu sekitar 100 meter lah ada nanjak. Nanti istirahat dulu di sana untuk mengatur napas. Setelah itu bismillah. Ya, oke deh, selamat melakukan penelusuran. Semoga berhasil, sukses. Ada yang ditangkap kamera, amin. Ya. Dan kalau ada apa-apa, kalau mau pingsan atau apa, kabarin. Siap. Ya. Ustadz, saya mau pingsan ini. Siap ya. Bilang-bilang pingsan aja, jangan mendadak. Siap. Oke, Kang Ivan. Siap. 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 Oke deh, selamat bereksplor. Ya, saya tunggu di sini ya. Pak Haji ya, silakan menuju atas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lumayan naik nih. Nggak bawa air ya? Om gimana cara ambil? Oke, di kopi kalau salah di sini. Oke.
Yang baru naik ini momennya realnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korwil Tasikmalaya dan juga wakil dari Korwil Tasikmalaya sekarang sedang berada di makam Ratu Malang yang tepatnya di daerah Yogyakarta. Pada malam hari ini kita berdua akan mencoba eksplor makam Ratu Malang dan kita akan eksplor di dalam. Mudah-mudahan apa yang sesuai dengan mitos tertangkap dengan kamera dan juga kami berdua bisa menyelesaikan eksplor ini. Terima kasih. Ini pohon besar. Di bawahnya ada bunga-bunga. Ada beberapa makam. Suara burung apaan tuh? Oh iya tuh. Apaan tuh cahaya merah? Oke, sahabat syiar, kita coba menemui siapa namanya Haji Dedek dengan Kang Ivan, dan kita coba berdialog dengan mereka apa yang mereka rasakan selama ada di areal pemakaman. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di sini ya. Udah. Kenalan? Mual. Kenapa Kang Ivan? Dari kapan? Dari awal atau? Iya, dari awal di sini tuh ada yang ngeliatin terus. Ada yang ngeliatin terus. Wujudnya kelihatan nggak, nampak laki atau perempuan atau wujud apa? Panjang putih. Putih. Tapi ketangkap kamera tadi nggak? Nggak tahu. Cuman pas ini kan jadi nggak ada. Ya. Ke sana deh. Gimana nih pengalaman Pak Haji selama awal tadi masuk ke area pemakaman ini? Yang dirasa, yang dilihat, atau apa yang didengar gitu, coba ceritakan kepada kita semua. Pertama kali waktu masuk ya kita ngucap salam. Terus
explore, lalu balik. Pas di sini nih ada sebelah sana tuh, yang itu Aki panjang. sebelumnya ini, ke sini. Di sini Oh, pohon. bau baunya nggak enak. Baunya nggak enak kan? Masya Allah. Tapi di sini baunya tuh wangi di sini. Wangi di makam ininya Ratu ya. Ratu Malang ini Iya. malah wangi. Wangi enak, gitu, seger. Seger ya. Terus tadi dengar apa di sebelah sana tuh, yang ada pohon itu. Randu. Pohon randu itu yang besar. Kocak-kocak tuh apaan? Ada aja itu Tapi aja mungkin. samar-samar gitu ya. Tapi kalau visual ada Pak Haji lihat sekelebat atau Nggak ada. cahaya dan lain sebagainya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi cuman penciuman Iya, aja penciuman. gitu, ada bau-bau yang nggak enak lah ya gitu ya. Iya. Dan ada bau harum juga gitu ya. Nah, Kang Ivan ini tadi sempat mual. Iya, mual. Gimana coba bisa ceritaan ke kita ini pas dari awal mulai memasuki areal pemakaman ini? Mulai dari awal saya masuk ke sini mungkin ada 7 menit. Pas masuk ke sini juga saya sudah dilihatin dari sini, sebelah sini. Udah ngeliatin. Pas ini kan kameranya gimbal mau di ke atasin tuh hilang. Terus saya ke sana Ke makam ya makam Ki Panjang Mas Ki ya? Panjang ya. Wangi-wangi Mm-mm. keliling-keliling sana, cuman saya nggak mencium apa-apa. Oh, Pas kembali saya ke situ, lihat cahaya dari sini. Dari sini ke atas. Cahaya. Ya, Warna apa cahayanya itu? kayak apa ya? Kunang-kunang, warna hijau semua gitu. Hijau ke kuning-kuningan. Cahayanya ke atas. Terus saya pas lagi di situ kelihat lagi di sini, Muncul tapi lagi. pakai mata saya kelihat di sini. Pas disamperin nggak ada. Nggak ada lagi. Sosoknya apa yang kelihatan Ya sama masih yang tadi. Rambut panjang, Rambut panjang ini putih. matanya Gelap ini. gelap aja ya. Ya, gelap. Cuman terlihat ada rambut panjang dan Ya, cuman, baju iya. putihnya Ya. ya. Terus saya jadi lebih mual. Jadi makin mual. Iya. Oke. Alhamdulillah. Tapi ini pengalaman pertama ini ya, Kang Iya. Ivan ya. Pengalaman pertama ini. Tapi gimana? Malah bikin takut apa enggak? Jadi lebih pede. Lebih pede ya? Lebih pede. Oh, pede, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya karena itulah yang salah satu kita pengen memberikan sebuah edukasi bahwasanya makam walaupun dia tempatnya jin-jin atau setan-setan, tapi tetap ketika kita awali dengan bacaan asma Allah, insya Allah interaksi mereka itu tidak terlalu kepada kita. Mereka hakikatnya hanya melihat dari kejauhan saja, tidak sampai mengganggu secara fisik gitu, atau mengganggu yang secara berlebih-lebihan. Karena hakikatnya mereka lebih takut kepada kita sebagaimana kita takut kepada mereka. Oke sahabat syiar, kita akan lanjut dengan segmen selanjutnya, tapi lokasinya mungkin bukan di sini tetapi di Sendang, di salah satu Sendang. Jadi di belakang areal makam ini ada satu Sendang yang menurut cerita dari penjaga makam ini, asalnya Ratu Malang itu akan dimakamkan di Sendang tersebut. Cuman ketika kuburan telah digali dan jenazah telah dibawa ke lokasi, tiba-tiba dari dasar kuburan itu yang akan dijadikan sebagai tempat kuburan Ratu Malang keluar mata air yang sangat deras, sehingga proses pemakaman dialihkan di tempat ini begitu. Nanti insya Allah Rehan yang akan mengeksplor ke sana. Oke lah, kita tunggu tim untuk ke atas. Oke sahabat syiar, setelah tadi explore yang dilakukan oleh Pak Haji dan juga Kang Ivan, untuk sekarang ini insya Allah Rehan akan mengeksplor salah satu Sendang yang memang berada letaknya tidak jauh dari lokasi makam Ratu Malang ini. Gimana, udah siap? Insya Allah siap. Siap ya? Siap. Apapun yang terjadi, maju terus, Maju terus, pantang mundur. pantang mundur. Mana mundur? Ya, nanti jika ada interaksi jangan kemana-mana. Kita coba pembuktian di situ. Oke? Siap. Siap ya? Iya siap. Oke sahabat syiar, dengan tidak berpanjang kalimat, kita akan sama-sama menyaksikan apa yang terjadi. Iya, Siap. ketika Rehan ini mencoba untuk mengeksplor lokasi Sendang
karena memang menurut masyarakat dan juga Kuncen, interaksi biasa penampakan itu ada di Sendang, dan mudah-mudahan ada wujud-wujud yang tertangkap oleh kamera. Oke, siap ya? Siap. Laksanakan tugas dengan baik. Insya Allah. Oke. Doakan saya. Oke, insya Allah berhasil. Amin, insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sahabat Syiar, sambil menunggu Rehan mengeksplor di wilayah Sendang, kita akan memantau di lokasi ini. Ikuti terus penerusan kami. Oke, sahabat Syiar dalam gelap. Kali ini insya Allah saya akan melakukan penelusuran ke Sendang, yaitu mata air yang berada di atas atau di bagian atas makam Ratu Malang. Oke, ini perjalanan saya menuju ke lokasi. Ini di depan sini udah ada penampungan pertama. Cuma yang di sini ini dia dibilang tidak terlalu terpakai. Oke, ini di depan sini adalah dinding dari Sendang. Oke, ini pintu masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Sendang, atau artinya mata air. Di sini ada gayung yang biasa dipakai untuk mandi. Oke. Ini mata airnya. Yang dulu ceritanya itu saat proses pemakaman Ratu Malang. Oke, ini saya sambil keliling. Saat proses pemakaman Ratu Malang itu saat penggalian makam, ternyata di dasar makamnya itu keluar air, yang akhirnya makamnya itu dipindahkan ke bawah. Oke, suasana di sini memang cukup dingin karena dikelilingi oleh tembok. Sini ada pohon besar. Oke, sini saya mencoba duduk dulu. Ada tikar yang kemungkinan sering dipakai untuk orang-orang yang berziarah ke sini. Kalau udah ada instruksi untuk selesai, segera kabarin ya. Kalau ada informasi untuk aneh turun ke bawah, segera kabarin. Kalau udah ada instruksi untuk selesai, segera kabarin ya.
ada informasi untuk aneh turun ke bawah, segera kabarin. Monitor. Oke sahabat Syiar dalam gelap, di sini kondisinya banyak ditemani sama suara-suara dari jangkrik. Namun yang cukup unik di sini karena mungkin dikelilingi oleh tembok atau batu bata, makanya suara agak menggema di sini. Saya akan mencoba meremangkan lampu. Sekitar 10 menit saya akan berdiam diri di sini dan melihat kondisi sekitar. Tim monitor, tim. Om Dede monitor, Om Dede. Om Dede. Om Dede monitor, Om Dede. Mas Dede, Mas Dede. Cek. Ada yang bawa HP gak? Nggak ada. Enggak, kalau ada yang bawa HP coba dikabarin ke bawah. Cukup nggak kira-kira? Soalnya aneh ngerasa nggak enak. Oh, Udah. yuk, turun aja. Aneh itu yang saya rasa tadi di saat saya duduk, makanya saya ngerasa banyak ada suara seperti timbukan-timbukan batu kecil yang ada di depan saya, dan juga ada suara orang melangkah masuk di area pintu depan sini, pintu masuk sini. Makanya saya rasa cukup untuk menyudahi penelusuran malam ini. Semoga di saat editing nanti nampak sebuah perwujudan dari jin yang mudah-mudahan tertangkap kamera, yang tidak dilihat oleh saya tetapi terlihat di kamera yang tidak saya rasakan. Ini kondisi sendangnya pada malam hari. Oke, penelusuran saya malam ini saya sudahi kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain tempat, dengan penelusuran pada malam hari. Dan jangan lupa jaga iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
akhirnya kita telah berada di segmen terakhir kita, yaitu kita mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa makhluk yang memang mendiami lokasi di sini. Tepatnya khususnya di lokasi makam Ratu Malang. Dan alhamdulillah telah bersama saya Bapak Sarjito. Beliau ini merupakan pengurus atau lebih dikenal dengan sebutan Kuncen di lokasi ini. Assalamualaikum Pak Sarjito. Waalaikumsalam. Masya Allah, senang saya nih kita bisa ketemu. Ya. Walaupun malam-malam, Ya. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terbiasa. Sudah terbiasa, Masya Allah. Sama, saya juga biasa juga Ya. nih. Jadi begini Pak Sarjito, Ya. Bapak bisa nggak menceritakan sedikit tentang makam ini gitu loh? Dari sejak kapan Ratu Malang ini dimakamkan dan lokasi ini adanya di mana, bisa diceritakan kepada kami? Makam ini ada di lokasi Gunung Kelir, namanya Gunung Sutono. Terus makam ini namanya Antokopuro. Antoko Puro. Ya, yang Artinya? Istana Kematian. Masya Allah. Iya, Betul itu? betul. Istana. Kematian. Itu yang memberikan nama siapa kira-kira Pak? Amangkurat Agung. Masya Allah. Dan beliaulah yang menetapkan ya, Ya, membuat makam di membuat sini. makam di sini dan memberi nama dengan nama Antokopuro. Istana Kematian. Iya. Ada maksud tersendiri nggak sih itu dinamakan itu? Ada, karena dia seorang beliau kan dalang Panjang Mas, dalang pertama Oh Mataram. ya, ini ya. Dia siar agama melalui media wayang. Wayang, Masya Allah. Dia disuruh bermain di keraton, Mm-mm. terus kok tahu sindernya cantik, Mm-mm. terus diminta sama Amangkurat Agung, Mm-mm. tapi beliau tidak boleh. Diminta apa nih? Diminta diperistri sama Amangkurat. Nah, itu. Saya kira diminta nari. Enggak, diperistri. Mau diperistri Tapi- sama Amangkurat pertama. Ya, Nah, tapi lalu? beliau kan tidak memperbolehkan. Mm-mm. Terus dipanggil lagi ke keraton, disuruh bermain wayang. Mm-mm. Tapi sebelum dia bermain wayang, semua dalang dan kru yang ada di sini dikumpulkan jadi satu, Mm-mm. dijamu makan minum, Mm-mm. minumannya dikasih racun, Masya sehingga semuanya meninggal diracun sama Amangkurat. Nah, namanya Istana Kematian. Semua terbunuh dengan diracun. Iya, ini kan kalau saya lihat lokasi ini memang banyak makam ya. Iya, Totalnya berapa makam ini? ada 31 makam. 31. Dan Iya. itu yang mengikuti Ki Panjang Ki Mas. Panjang ini. Iya. Istilahnya ada mungkin tukang gendang Iya. atau tukang ini ya. Ya, sinden penari Sinden juga. penari. Semua Masya Allah. dimakamkan di sini. Waduh, memang menarik juga ini. Dan saya pengen tahu ini, Iya. saya kan ngelihat ini pagar ya, Ya. tapi kenapa tebal sekali pagarnya ini ya, Kalau dinding makam konstruksi ini? dulu kan memang tembok benteng atau makam atau apa biasanya tebal, jadi kalau ada getaran nggak Oh, nggak mudah runtuh ya, ya. udah runtuh. Makanya walaupun ini sejak tahun 1665 1665, Iya. kurang lebih hampir 400 tahun. kurang lebihnya. Dan ini masih berdiri kokoh ya. Iya, Masya Allah, mengenaskan juga ceritanya itu. iya. Ya, jadi ini memang yang dimakamkan di sini memang apa ya, mereka itu pelaku seni pada masa Iya. Amangkurat I Iya. gitu ya. Mm-mm. Jadi mereka berdakwah melalui seni wayang. Wayang. Ya. Dan akhirnya jadi dipersunting nggak itu yang Iya, tadi? jadi tapi beliau nggak mau Ratu Malangnya. Terus dia bunuh diri karena cintanya ke Pak Panjang Mas. Nah ini nih menarik nih. Iya. Ratu Malang cinta kepada Suaminya sendiri. dia itu suami istri atau? Suami istri. Oh suami Mm-mm. istri. Tapi kan istrinya jadi sinden. Oh begitu, Iya. Masya Allah. Tapi terjadi pernikahan itu enggak? Enggak. Enggak ya? Tapi dia dianggap sebagai permaisuri raja. Walaupun nggak mau dihubungi secara batin, tapi dia dianggap sebagai permaisuri raja. Menarik juga ceritanya ya, Masya Allah. Aduh, ini makanya pengungkapan ini luar biasa nih. Mudah-mudahan kita bisa tahu dari versi yang lain. Nah itu mungkin versi dengan apa yang ditinggalkan oleh mungkin dari cerita. Cerita itu dari Babat Jawa apa dari mana sumber? Babat Jawa. Babat Jawa ya sumber cerita itu ya. Iya. Nah nanti kita nih insya Allah nih Pak Sarjito akan mencoba untuk komunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di seputaran ini. Apakah mereka juga tahu tentang sejarah itu? Boleh. Buat nambah wawasan. Boleh. Gitu, iya. Ya, sahabat syiar, ini memang cukup menarik ceritanya itu. Iya, cukup menarik dan ini yang bikin saya penasaran. Mungkin nanti kita akan coba untuk berdialog dengan beberapa makhluk yang ada di lokasi ini untuk mengetahui dari sisi lain cerita tentang Ratu Malang dan juga Ki Panjang Mas beserta kru-kru
pewayangannya. Begini Pak Sarjito. Iya. Nah, lalu banyak masyarakat yang datang ke tempat ini atau ada acara-acara ada tahunan yang dilakukan? Nggak ada ya? Cuma peziarah itu banyak orang luar. Oh, luar Jogja? Iya, luar Jogja banyak. Begitu. Dan Bapak ditugaskan untuk merawat, melestarikan ini ya, biar bisa menjadi saksi sejarah lah begitu ya. Iya. Oke. Dan nah saya pengen agak sedikit nanya sedikit pribadi nih. Iya. Nah, Pak Sarjito itu menjadi kuncen di sini sejak tahun kapan? Kurang lebihnya 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun. Kurang lebihnya mendapat amanah dari Mbah Panjang Mas, suruh menjaga dan merawat sini. Siapa yang mau untuk ziarah suruh silakan ngantar. ziarah. Jadi kan isinya makam muslim semua ya berarti ya? Karena dia pensiar agama melalui seni budaya ya pada waktu itu. Dan sebelum Pak Sarjito ada kuncen dulunya gitu, turun temurun atau? Saya generasi kelima. Generasi kelima. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Mas Sarjito pernah melihatnya sosok kaki panjang itu? Dulu sering ditemui kan. Sering ditemui. Di lokasi ini atau di rumah? Di rumah. Datangnya melalui mimpi atau hadir secara sendiri, secara sadar. Sosok beliau itu seperti apa sih? Yang ganteng orangnya. Ganteng kayak saya gini. Pakai ikat jeplak itu sama bajunya seperti ini, pakai kayaknya celananya hitam. Jadi kayak khas masyarakat zaman dulu ya. Kumisnya tipis. Saya nggak ada kumis. Tapi gantengnya minimal sama lah ya. Betul nggak? Betul. kurang besar dikit badannya. Tapi memang apa ya? Wajahnya itu terkesan berkarisma atau teduh atau memang ganas atau gimana? Enggak, teduh, cenderung teduh. Bijaksana orangnya. Bijaksana ya. Jadi orang yang memang memiliki sifat arif dan bijaksana itu terkadang tergambarkan dari raut wajahnya ya. Jadi kita ketika berhadapan dengan sosok itu kita nggak merasa takut, malah merasa tentram adem seperti itu. Oke lah, Mas Sarjito, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Ya, kita insya Allah akan pakai agak ini nih, yang agak sedikit datar untuk saya coba komunikasi dengan makhluk-makhluk di sekitar sini. Gitu. Mudah-mudahan ada penambah wawasan lah buat kita semua, terutama tentang kejadian-kejadian di masa lalu agar kita bisa mengambil satu pelajaran hikmah, apa yang sejarah telah tinggalkan di tengah masyarakat kita. Oke lah sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti terus penerusan kami di Makam Ratu Malang, Yogyakarta. Yuk. Oke, Darwis siap? Oke. Bismillah. Ente fokus, pejamkan mata. Sholli ala Nabi.
Wassalamu ala man ittaba'al huda. Masya Allah. Waalaikumsalam. Anda berarti seorang muslim ya? Iya. Bisa memperkenalkan diri Anda? Perlunya. Saya datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan ingin berkomunikasi tentang sejarah seseorang yang dimakamkan di tempat ini. Tepatnya mungkin kalau menurut Kuncen itu kurang lebih ada 31 makam. Wabil khusus makam Ratu Malang dan juga Aki Panjang Mas. Sebelum kita mulai dialog, bisakah saya mengetahui Anda ini siapa? Apa itu tandanya itu? Saya tidak boleh tahu, nggak perlu tahu Anda ini siapa. Tetapi Anda bersedia nggak menceritakan kepada kami tentang sejarah lokasi pemakaman di tempat ini? Pak, ini Sarjito di sini, Pak. Ya, Bapak bisa bantu saya terjemahkan ya. Ini sebab dia mau bercerita ini. Bisa dimulai? Ya. Yang pertama sekali Anda mengenal sosok Ratu Malang atau Aki Panjang Mas? Tahu. Anda tahu? Apakah Anda sudah hidup di masa mereka hidup? Belum. Hah? Enggak tahu. Aku tadi saksi. Ini menjadi saksi. Anda malah menjadi saksi. Masya Allah. Saksi terhadap apa? Kejadian. Apa sih yang terjadi oleh mereka berdua itu semasa hidupnya? Panjang Mas. Di Panjang Mas Ya? Karo sama Ratu. Ibu Ratu Malang. Ratu Malang. Ya. Duwe Asmolyo. Ya, punya nama lain. Oh, punya nama lain. Retno Gumilang. Gumilang. Itu nama asli. Iya, nama. Sedangkan Ratu Malang adalah julukan atau apa? Ratu Malang kuwi amarga Ratu Malang disebut Malang ki ngalang-alangi. menghalangi. Masya Allah. Ngalang-alangi garwa Amangkurat. Menghalangi istrinya Amangkurat. Oh, karena dia ingin diperistri itu. Iya, dia menghalangi. Dan yang menamakan julukan Ratu Malang itu siapa? Amangkurat sendiri atau? Kasebut dening para Disebutkan para leluhur sing ning kene. pepunden yang almarhum yang ada di sini. Oh, begitu. Masya Allah. Tapi betul, Ratu Malang itu adalah istri dari Aki Panjang? Betul. Betul. Kalebet bojo uga kalebet sinden. Termasuk istri dan menjadi biduannya, sindennya. Oh, begitu. Kala zaman semono. Di kala waktu itu. Jadi menjadi sinden sekaligus istri Istri. Aki Panjang Mas. Masya Allah. Anda bisa menceritakan kepada saya nggak lebih lanjut apa sih yang terjadi pada saat itu? Sehingga saya dengar kabar juga Amangkurat pertama itu mendesain atau merencanakan pembunuhan terhadap Aki Panjang Mas. Oh. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, coba bisa Anda ceritakan. Zaman sakmono Zaman dulu nalika ana ing tlatah kene di wilayah sekitar sini durung belum akeh ada, manungsa. belum banyak manusia. Kuwi kedadean barang Itu terjadi. sing ngisin-ngisinke Ada yang kejadian yang memalukan. Masya Allah. tumrap pemimpin utawa leluhur utawa Dik. Oke. Tahan ya.
Apa yang terjadi pada saat itu? Doma pepunden. Sakjatine kuwi mirang-mirangke. Memalukan. Ananging kedaden kuwi mau kabeh Semua iso dienggo sinau anak putu. belajar anak cucu kita. Masya Allah. Yen to katresnan kuwi kudu sak urip sak mati. Cinta itu hidup semati. Masya Allah. Retno Gumilang ora kepencut brono picis, ora kepencut mas-masan, ora kepencut bondo dunya. Ananging Retno Gumilang setya tuhu marang garwa. Masya Allah. Jadi setia terhadap suaminya ya, walaupun digoda dengan kedudukan, harta benda, emas permata, tapi dia cintanya tetap kepada suaminya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Zaman sakmono Jangan waktu itu dijanjeni utawa meh arep dipek akan pek diminta digarwa istri karo Amangkurat. Kurat. Ananging Retno Gumilang tetep setya tuhu marang garwa. Ora liya Ki Panjang Mas. Sapa sejatine Ki Panjang Mas? Kowe putra salah sijine dalang murid Sunan Kalijaga. Masya Allah. Jadi masih ada terah Sunan Kalijaga ya? Ututra. Anak muridnya. Anak murid. Ya, karena memang dalam sejarah juga diceritakan Kanjeng Sunan Kalijaga itu dakwahnya melalui seni dan budaya. Dan itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Termasuk Aki Panjang Mas. Ki Panjang Mas kuwi salah sijine putra murid Sunan Kalijaga. Oh. Iya. Jadi Sunan Kalijaga punya murid, muridnya punya putra, itulah Ki Panjang Mas. Ora mokal, ora kaget yen to kabeh dalang ana ing tanah Jawa sowan mrene. Ora liya ndedonga marang Gusti nyuwun ndongake Ki Panjang Mas. Muga-muga iso nerusake apa ingkang dadi keinginane utawa kepinginane Ki Panjang Mas. Artinya itu, Pak. Bisa meneruskan perjuangan Panjang Mas itu menjadi dalang. Menjadi siapanya itu? Yang para dalang yang sini, ada di sini. Yang setiap hari berziarah di sini untuk minta doa. Biar menjadi penerus dalang. Ya. Jadi bukan sekedar pentas seni dan budaya, tapi juga ada sisi-sisi positif yang diajarkan dalam cerita lakon pewayangan dan lain sebagainya. Masya Allah. Karena memang itu bisa jadi satu wadah dakwah dakwah mensyiarkan Islam. Masya Allah. Dan tentang Mataram sendiri, itu kenapa sih Amangkurat pertama itu memilih lokasi ini sebagai tempat makamnya Ratu Malang dan juga Ki Panjang? Kalarasan wekdal semono panggonan kene Tegalan adoh saka manungsa. Tempat jauh dari manusia. Oh, jadi sengaja dibuang jauh dari manusia. Masya Allah. Dan letaknya ini kan bukit yang paling tinggi ini ya. Udah yang paling tinggi ini. Dan juga dibikin benteng sedemikian rupa mungkin agar tidak diketahui masyarakat. 3 tahun dibangun. 3 tahun. Membuatnya 3 tahun. Masya Allah. Taune 1664 tekan 1667. Waktu pembuatan ini ya.
Terus tentang sendang di luar areal sini kan ada sendang. Iya. Nah, itu yang bikin siapa atau terjadinya sendang tersebut? Kedadene sendang iku saking mituhune Retno Gumilang marang garwa. Terjadi sendang itu karena sangat cintanya kepada beliau banyak mas. Kabeh wiyaga Pemusik sinden sak piturute selainnya dipateni dibunuh. Masya Allah. amarga Karena Amangkurat Pertama. iya pengen garwa ingin memperistri Retno Gumilang. Masya Allah. Waktu kuwi itu garwa istrinya Amangkurat Amangkurat nganti dibuang neng Kauman. di Kauman. Istri sahnya yang dibuang. Permaisurinya. Permaisuri. Dan itu makanya disebut Ratu Malang ya. Bukan Ratu Pelabuhan yang di Kauman. Oh, Ratu. Iya. Istri pertamanya. Istri pertama, istri sahnya lah ya. Permaisuri dibuang. Raja dibuang. Dibuang di Kauman, namanya itu Kanjeng Ratu Labuan di Labuan dibuang. Oh, terus kanan ini bener. terus ini keraan ini Ratu Wetan. Seperti itu Ratu Malang menjadi Ratu Wetan. Nah, kedaden kuwi mau Kejadian itu adohe semono. jauhnya Retno Gumilang tetep ora kepencut brana picis. Ora kepencut bondo nyunya. Ananging tetep mituhu marang garwa cinta sama suaminya lan akhire dan nusul. akhirnya dia menyusul. Masya Allah. Dan apa makam yang ada di samping kanan kiri makam Ratu Malang itu siapa itu? Kalau nggak salah ada 4 makam itu, 2 di kanan, 2 di kiri. Ya. Dadi nalika jaman semono wekdal di makam utawa dikubur Amangkurat ora lila merga saking tresnane karo Retno Gumilang. Pengine tetep disawang, pengine tetep disanding. Dadi jasad utawa raga kuwi dinan-dinan ora ndang dimakamke. Ananging disanding merga saking tresnane Amangkurat karo Retno Gumilang. Pengine tetep disawang. tetap di apa ya, nggak boleh dimakamkan, tetap ingin dilihat terus selama 7 hari 7 malam. Jadi dengan kematian Retno Gumilang Retno Gumilang ini Amangkurat merasa kecewa betul. Kuwi awal hancure, awal robohe pemerintahan Mataram Pleret. Oh, Pleret pernah jadi ya istana Pleret. Iya. Mataram dulu Mataram di Pleret terakhir. Oh. Kan sebelumnya waktu Sultan Agung Di Kota Gede. Kota Gede. Itu ke Panembahan Suropati terus Amangkurat Agung. Terus ini Sultan Agung terus Amangkurat Agung. Terus pindah ke Pleret sini. Nah, Masya Allah. Sultan Agung lenggah ning Siring Kulon. Kerto. Ah, Keraton Kerto. Keraton Kerto. Sultan Agung ya. Panembahan Senopati juga di sana. Di Kota Gede. Di Kota Gede. Itu Mataram pertama Islam. Masya Allah. Dan Anda ini asalnya dari lokasi sini atau ada dari luar Bukit Kelir ini? aku nang kene wis atusan taun. Iya. Aku saksi kabeh kedaden kuwi. Iya, umur ini aja udah 400 tahun lebih ya. Ananging kabeh mau iso didadekke pengenget marang para
putuh para menungso sing sowan rene. Dan makhluk yang ada di lokasi ini itu apa aja sih mereka wujudnya? Wah, akeh. Banyak. Ada juga penari-penari sinden. Ono ora. Jadi bentuknya apa mereka itu? Wah, Akeh berbagai macam. sawer. Ular. Ular. Selain itu? Wah, Akeh berbagai macam ya. Anda pemimpinnya? Ada yang memimpin di sini. Tetapi sengaja Anda dikirim kepada kita untuk menceritakan apa yang terjadi di sini ya. Iya. Aku utuh pemimpin. Oh, Ning umurku sing tuwa ning kene. Nun sewu. Jenengan nama Subah Kyai Klerejo. Nggih. Leres mboten? Nggih. Ojo dibukakno. Oh, nggih, nggih nyuwun apunten. ojo dibuka no. Jangan diceritain maksudnya. Betul. Kalau Anda ini Mbak Enggak boleh Gunung Kelir. Oh iya, saya nggak akan buka juga. Enggak boleh. Masya Allah. Jadi Anda tertua ya di sini. Sebelum ada makam. Sebelum ada makam sudah ada di sini. Nah, beliau sudah menjadi saksi ya. Iya betul. Menjadi saksi. Masya Allah. Luar biasa. Dan ada pesan nggak sih buat kita ini yang hidup di masa belakangan tentang kejadian sejarah tersebut ini? Ya, Apa kira-kira? Napa pesenipun Mbak? al-Islamu akhul muslim. Islam itu saudara bagi Islam Muslim. siji. Kalau Islam liyane kuwi sedulur. Betul betul. Kalau jasadul wahid kaya awak siji. Dadi padha-padha muslim. Aja nglarani. Apa meneh dolanan Jawa sak padane muslim. Artinya Jangan bermusuhan sama muslim. Masya Allah. Memang yang Anda lihat belakangan ini antar umat Islam atau sesama muslim sering berselisih. Aku ora ngerti. Nggak ngerti ya. Cuman Anda melihat atau memberikan pesan seperti itu untuk menjaga kerukunan sesama Islam, sesama muslim. Iki muslim kabeh. Muslim ya insya Allah. Sing sarene kene muslim kabeh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ning sing dadi jalari sedone ya muslim. Sama kan muslim. Iya betul. Masya Allah. Dan dia membunuh ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai keinginan duniawi, nafsu duniawi malah mencelakai saudara kita muslim yang lain. Terutama dalam mengejar ambisi kita ya. Dan percintaan Ratu Malang dengan Ki Panjang Mas ini luar biasa. Mereka sehidup semati. Terutama kepada Ratu Malang yang tak tergiur dengan harta benda dunia. Kuwi sing kudu dicontoh. Itu ya. Iya, jangan sampai kehidupan dunia itu memperdaya kita. Masya Allah. Oke Mbah, ada lagi yang ingin disampaikan? Mohon pesan malih. Wis, Udah, itu saja. donga dinunga. Nggih, Mbak. Muga anak putuku ning kene kabeh slamet. Amin. Gangsar rezekine. Amin. Sing halal golek sandang pangan. Nggih. Insya Allah. Ya, saya menghargai Anda telah hadir dan menceritakan sedikit tentang sejarah masa silam. Insya Allah ini bisa menjadi manfaat pelajaran buat kita yang hidup belakangan. Hakikatnya cinta sejati itu akan mengalahkan segala gemerlap dunia. Itu yang harus dijaga. Aku njaluk pamit. Nggih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini siapa ini tiba-tiba masuk nari-nari? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda ini siapa? Tiba-tiba masuk ke tubuh
Ada yang ingin Anda sampaikan? Ada. Kalau ada, silakan Anda menyampaikan apa yang menjadi pesan Anda kepada kita semua ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang Anda ucapkan untuk kita semua. Monggo nanti saya. Enggak, biar saya. Ajeng dia senopo monggo. No sewilan sinten. Loh, Anda nangis, tiba-tiba nangis. Ini membuat kami semakin bertanya-tanya ini. Ada apa gerangan yang membuat Anda sedih? Anda paham bahasa saya? Paham ya? Ada yang ingin Anda sampaikan atau Anda ingin bercerita kepada kami tentang kesedihan yang Anda rasakan ini? Enten badhekan criosaken. Crios menapa? Apakah Anda sesosok wanita? Tadi sepertinya Anda sedang menari-nari, sehingga membuat kami penasaran apakah Anda sosok wanita? Dan apa ada hubungannya dengan Ratu Malang? Kenapa Anda tiba-tiba menyerang saya? Kenapa? Kenapa? Apa mundur dulu? Ini sudah selesai. Lakukan. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jaga belakang, awas itu batu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana shururana kullaha wa la tahmilna ila anfusina tarfata 'ain. Cuma bertahan ini. Hah? Saya bertahan. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Olahraga malam. Serius ini? Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Balik. Anda ini siapa? Tiba-tiba nyuruh kami pulang? Hah?
Acara baru dimulai. Anda ini siapa? Saya belum menyerang Anda loh. Saya hanya menahan energi yang Anda kirim. Kenapa? Anda ini siapa sih? Sosok Anda itu apa? Wanita kah? Atau sejenis binatang kah? Biar kami tahu, paham. Mungkin kalau Anda bercerita kepada kami akan pulang. Kami akan balik. Hah? Ditunggu. Ditunggu? Ditunggu sama siapa? Anda menunggu kedatangan kami sudah datang. Anda ini siapa? Coba bicara yang jelas, biar kami paham. Hah? Bicara yang jelas. Anda bisa bercerita kepada kami? Anda menunggu kami? Ya. Di mana Anda menunggu kami? Jangan pura-pura tidak tahu. Tapi kenapa tiba-tiba Anda datang ke sini? Nyoba. Nyoba? Menyoba saya begitu? Kok hakim dibikin coba-coba? Hati-hati Anda. Kalian yang mencoba-coba kami. Oh, yang benar. Jangan terlalu pede ah. Nggak baik. Besok kami akan datang. Kenapa Anda sudah tidak sabar nunggu kedatangan kami ya? Ini bukan tempatnya di sini. Hah? Anda dikirim oleh siapa? Ini juga tempat kami. Oh, ini termasuk kekuasaan Anda juga. Berarti kami salah tempat dong. Ya udah pulang deh. Ya. Saya pulang. Salah tempat berarti ini. Iya. Anda dikirim oleh siapa? Hah? Nggak ada yang datang. Cuma nggak ada yang datang. Nah, Anda sendiri itu. Ya. Anda salah orang. Udah, nggak ada yang perlu disesali. Tobat aja, tobat. Ada yang mengutus Anda untuk memata-matai kami ya. Dan Anda tertarik untuk masuk ke tubuh mediator kami ini. Dan Anda terperangkap. Iya. Peperangan belum dimulai. Anda sudah menyerang. Hah? Ada yang ingin Anda sampaikan? Ayolah, kita ngobrol aja. Disiapin air. Ya, udah. Ayo, apa yang ingin Anda lakukan? Hah?
Coba keluar. Hah? Memanggil teman Anda. Dikasih air minum badan pateran kecil, energi terlalu banyak di perutnya. Oke, sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi memang sedang kita asik berdialog dengan salah satu tokoh tua, makhluk tokoh tua yang ada di lokasi ini. Tiba-tiba ada satu makhluk yang masuk ke tubuh Raub. Awalnya itu terlihat seperti seseorang yang menari, lantas dia mengeluarkan karakter sedih, dan pada akhirnya keluarlah karakter aslinya gitu loh. Dan dia mengatakan telah menunggu kehadiran kita, ya, telah menunggu kehadiran tim dari SDG. Kita memang memiliki satu misi datang ke wilayah Yogyakarta itu dalam rangka menyelamatkan Ki Jarot yang ditawan oleh pihak selatan. Saya curiga ini salah satu pasukan yang dikirim ke wilayah Jawa Barat pada waktu itu, ya, pasukan Kerak yang memang mereka melakukan satu penangkapan terhadap KJRT. Tapi alhamdulillah karena kita paham kedatangan kita ini nuansanya perang, jadi ketika masuk ke tubuh Raub sengaja saya nggak melakukan penyerangan, tetapi saya melakukan satu trik, yaitu perangkap di dalam tubuh Raub. Ketika dia mengeluarkan energi, saya tidak mendorong dan lain sebagainya, saya cuma menebalkan energi saya untuk mengelilingi di tubuh Raub. Ketika makhluk itu mencoba untuk berdialog dengan makhluk yang lain sebangsa dia, pasukannya dan lain sebagainya, untuk menolong, membantu dan lain sebagainya, itu semua tertahan. Dan dia tadi sempat mau keluar, dia nggak akan bisa keluar karena diselimuti oleh energi. Tapi alhamdulillah tadi karena tubuhnya semakin lemah, saya keluarkan dan kita simpan buat diinterogasi, ya, untuk mengetahui di mana posisi KJRT berada. Apakah dia ada di pantai selatan atau ada di tempat lain. Oleh sebab itu, ikuti terus penelusuran kami dalam misi penyelamatan Rahyang Jaya Dharma. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Karena ulah dari Panembahan Senopati yang memulai dari awal tentang cerita Nogo Kidul, saya tidak akan menyebutkan nama asli Sang Hyang Nogo Kidul karena akan semakin panjang permasalahan. Ratu
makhluk jin berwujud jantan. Tidak mengetahui ya tentang keberadaan Rahyang Jaya Dharma. Burung wayang. Belum waktunya. Belum waktunya. Berarti boleh dikata Anda tahu posisi Rahyang Jaya Dharma. Betul. Tapi ada imbal baliknya. Dulu dia memiliki julukan Sang Hyang Baruna. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.